Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, ayo like dan subscribe terlebih dahulu, biar kamu tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Malam itu, desa kecil di tepian hutan Kalimantan diselimuti kabut tipis yang menggantung rendah di antara pepohonan. Suara jangkrik dan desir angin malam mengalun seperti bisikan samar dari masa lalu. Angin membawa bau tanah basah dan kayu lapuk. Laras, seorang gadis muda berusia 20 tahun, baru saja kembali ke desa setelah sekian lama merantau di kota. Ia pulang untuk tinggal sementara di rumah peninggalan almarhum ibunya. Rumah kayu tua yang telah kosong selama bertahun-tahun terletak tepat di tepi hutan, sepi dan tampak asing. Malam pertama Laras di rumah itu, ia berbaring di kamar yang dulunya adalah kamar ibunya. Dindingnya retak, langit-langitnya berdebu, dan lampu minyak di meja kecil menjadi satu-satunya cahaya. Meski lelah, ia sulit tidur. Udara malam terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menggantung di udara. Sekitar pukul 2 dini hari, Laras terbangun oleh suara aneh. Suara seretan basah, seperti sesuatu yang digesekkan di tanah berlumpur. Ia duduk perlahan, menajamkan pendengaran. Suara itu datang dari luar jendela kamarnya. Cahaya remang bulan menyinari tirai tipis yang berkibar pelan. Suara itu terdengar lagi lebih dekat. Laras mendekati jendela dengan hati-hati. Tangannya sedikit gemetar saat membuka tirai. Pandangannya menembus keluar, namun hanya kabut dan bayangan pepohonan yang ia lihat. Namun kemudian, tepat di batas pandang, ia melihat sesuatu yang menjijikkan merayap di antara kabut seperti kepala manusia dengan rambut panjang yang kusut, melayang rendah, dan ada sesuatu yang menggantung di bawahnya, seperti organ tubuh. Laras mundur, napasnya tercekat, ia terjatuh ke lantai, dan lampu minyak bergetar saat ia mencoba berdiri. Jantungnya berdentum cepat. Suara itu masih terdengar. Kali ini lebih dekat. Dan pada malam itulah, Laras menyadari ada sesuatu yang turun dari langit, sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Laras berdiri terpaku di sudut kamar, matanya tak berkedip, menatap jendela yang kini mulai berembun dari dalam. Suara seretan basah itu berhenti, hening, begitu senyap, hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri menggema di dada. Namun, hanya sesaat. Tiba-tiba, kaca jendela itu mengembun dalam pola aneh seperti napas panas yang berasal dari luar. Laras mendekat perlahan, didorong rasa takut yang bercampur penasaran. Tangannya bergetar saat mengangkat lampu minyak untuk melihat lebih jelas. Dan saat itu jugalah sesuatu melintas cepat di luar jendela. Kepala perempuan dengan rambut panjang kusut terbang dengan organ-organ tubuh menggantung di bawahnya. Matanya merah menyala, wajahnya rusak seperti terbakar. Ia menatap Laras langsung. Laras menjerit dan jatuh terduduk. Lampu minyak terlempar dan padam seketika. Kamar menjadi gelap gulita. Dari luar terdengar suara tawa kecil yang melengking, seperti suara anak kecil namun terlalu nyaring dan tak wajar. Laras merangkak ke arah tempat tidur, tangannya mencari-cari ponselnya. Tidak ada sinyal, tidak ada penerangan. Ia hanya bisa memeluk lutut dan berdoa dalam hati, berharap pagi segera datang. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, terdengar suara ketukan pelan di pintu kamarnya. Tok, 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 3 kali. Pelan, teratur. Laras membeku. Laras, bisik suara dari balik pintu. Suara perempuan tua, serak dan berat. Kau sudah kembali. Akhirnya, dengan suara gemetar, Laras membalas. Siapa? Siapa kamu? Tak ada jawaban. Hanya kesunyian. Lalu ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Dan pintu mulai bergerak sendiri. Pintu kamar Laras berderit perlahan, seolah didorong oleh kekuatan tak terlihat. Hembusan angin dingin menerobos masuk, membawa serta aroma anyir dan busuk seperti darah lama. Laras menahan napas. Tubuhnya gemetar hebat. Ia mengintip dari balik ranjang, berharap yang ia lihat tadi
hanyalah bayangan malam. Tapi di depan pintu yang terbuka itu tak ada siapa-siapa. Lalu ia melihat sesuatu di lantai. Jejak darah tipis, seperti bekas tetesan yang memanjang dari depan pintu ke arah lorong gelap rumah. Laras bangkit perlahan. Meski tubuhnya dipenuhi rasa takut, ada dorongan dalam dirinya. Ia harus tahu apa yang terjadi. Ia mengambil senter dari tasnya dan menyalakannya. Cahaya kuning dari senter memantul di dinding kayu rumah, menyorot lukisan lama dan perabotan berdebu. Jejak darah itu mengarah ke dapur. Langkah Laras pelan. Tiap injakan kakinya menimbulkan derit lantai. Rumah ini terasa seperti makhluk hidup, mengamati setiap geraknya. Saat ia tiba di dapur, ia menemukan lemari kayu tua terbuka sedikit, seolah baru saja digunakan. Di atas meja, ada mangkuk tanah liat berisi air yang sudah berubah warna. Di sebelahnya, sehelai kain putih penuh bercak merah. Dan di dinding tertulis dengan darah, "Darahmu akan menyempurnakan aku." Laras menutup mulutnya, menahan muntah. Tiba-tiba, di belakangnya terdengar suara langkah cepat, ringan, seperti sesuatu yang melayang. Laras membalikkan badan. Di ujung lorong gelap, samar di antara bayangan, sosok itu kembali muncul. Kepala dengan rambut menjuntai panjang, menggantung tanpa tubuh, matanya memerah menatap Laras. Kali ini, lebih dekat, ia tersenyum. Senyuman itu bukan sekadar ekspresi, ia seperti ancaman. Seperti perayaan kelam yang menyambut kembalinya Laras ke rumah warisan keluarganya. Sosok kepala melayang itu mendekat perlahan. Rambutnya menyapu udara, dan organ-organ yang menggantung di bawah lehernya masih meneteskan darah segar ke lantai kayu. Laras menjerit, membalik badan, dan berlari ke arah depan rumah. Senter di tangannya terlepas dan jatuh mati. Dalam gelap, ia menabrak kursi, menendang pintu, lalu akhirnya berhasil membuka daun pintu tua itu dan berlari keluar. Malam di luar lebih menyeramkan dari dalam rumah. Kabut semakin tebal. Hutan di belakang rumah tampak seperti dinding hitam pekat yang menganga, seolah hendak menelan siapapun yang mendekat. Namun, Laras tak punya pilihan. Ia menembus kabut dan berlari menuju rumah tetangga terdekat rumah Bu Darlan, seorang perempuan tua yang pernah mengurusnya saat kecil. Tapi di tengah jalan setapak desa, Laras merasa langkahnya berat, seperti ada sesuatu yang menarik tubuhnya dari belakang. Dan benar saja saat ia menoleh, bayangan hitam melayang cepat mengejarnya di udara. Laras nyaris terjatuh saat tiba di beranda rumah Bu Darlan. Ia menghentakkan pintu dan berteriak, "Bu Darlan, tolong, buka!" Tak lama kemudian, pintu terbuka. Wajah keriput Bu Darlan muncul dari balik pintu dengan ekspresi kaget. "Laras, apa yang kamu?" Tanpa bicara, Laras langsung masuk dan mengunci pintu dari dalam. Nafasnya tersengal, tubuhnya basah oleh keringat dan kabut malam. Dia mengejarku. Kepala terbang itu, dia tersenyum. Wajah Bu Darlan berubah pucat. Ia segera menutup semua jendela, memadamkan lampu, lalu menyalakan dupa dan membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan cepat. "Laras," katanya pelan namun tegas, "kamu harus tahu, rumah itu tidak ditinggalkan ibumu karena sakit, tapi karena kutukan, darah, dan perjanjian yang belum selesai." Laras menatapnya dengan mata lebar. "Apa maksudnya?" Bu Darlan menatap keluar jendela yang dipenuhi kabut. "Kuyang itu datang bukan karena kebetulan. Dia mencarimu." Laras duduk terpaku di ruang tamu rumah Bu Darlan. Bau dupa memenuhi udara, dan lantunan ayat suci terus mengalun dari mulut perempuan tua itu. Di luar, kabut masih tebal. Sesekali terdengar suara daun berkibar, tapi tidak ada angin. "Apa maksudnya? Kuyang mencariku?" tanya Laras dengan suara bergetar. Bu Darlan menoleh pelan, matanya tajam namun penuh belas kasih. "Ibumu bukan perempuan biasa, Laras. Dulu, ia dikenal sebagai dukun beranak.
Tapi tidak semua orang tahu bahwa ia pernah melakukan sesuatu yang terlarang. Laras menahan napas. Ibumu pernah membuat perjanjian dengan sesuatu dari hutan. Ia ingin anaknya, kamu lahir selamat, kuat, dan tak bisa disentuh kuyang. Tapi perjanjian itu ada syaratnya. Satu nyawa harus diserahkan ketika anak itu menginjak usia 20. Laras membeku. Hari ulang tahunnya baru saja lewat 2 minggu lalu. Lalu, kenapa kuyang itu mencariku? Bukankah aku dilindungi oleh perjanjian itu? Tanyanya. Bu Darlan menunduk. Perjanjian itu tidak pernah diselesaikan. Ibumu kabur, meninggalkan desa, meninggalkan semuanya, dan kamu Laras. Kamu adalah bagian dari darah yang belum ditebus. Sekarang kuyang itu datang untuk menagih hutang. Tiba-tiba, suara gedoran keras terdengar dari atap. Dug, dug, dug. Laras terlonjak. Bu Darlan berdiri cepat, mengambil botol kecil berisi minyak hitam dari lemari dan menggambar simbol di depan pintu dengan jari telunjuknya. Kita harus bertahan sampai subuh, katanya. Kalau dia masuk malam ini, maka tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tapi suara dari atap berubah menjadi suara seretan basah. Seperti sesuatu yang merayap, melingkari rumah dari atas. Dan kemudian terdengar suara tangisan bayi dari luar. Tangisan yang tidak mungkin nyata. Tangisan bayi itu terdengar pelan, memilukan, seolah berasal dari luar rumah. Namun bagi Laras, suara itu seperti paku tajam yang menusuk langsung ke dalam pikirannya. Ada sesuatu yang janggal. Suara itu bukan tangisan biasa. Ada getaran, jeritan dari dunia yang tidak kasat mata. Bu Darlan memejamkan mata, berdoa dengan lebih khusyuk. Ia kemudian berbisik pelan, "Itu bukan bayi, itu pemanggil. Kalau kau buka pintu, jiwamu akan ditarik keluar." Tapi Laras terpaku. Ia merasa tubuhnya mulai dingin, matanya berat, kepalanya sakit seolah ada kenangan lama yang berusaha keluar, kenangan yang bukan miliknya. Ia melihat bayangan dalam pikirannya. Seorang wanita muda, ibunya, berdiri di tengah hutan, di depan sumur tua, meneteskan darah dari pergelangan tangannya ke dalam air hitam. Seseorang atau sesuatu dari dalam sumur menyambut darah itu. Lalu, suara lirih terdengar. "Anakmu akan lahir dengan kuat, tapi darahnya akan kembali padaku." Laras tersentak, pandangannya kabur. Ia tersungkur ke lantai, menggigil. "Bu Darlan, aku melihat sesuatu, Ibu." Dia membuat perjanjian. Bu Darlan menatap Laras dengan wajah muram. "Kau mulai terhubung." Tanda-tanda itu muncul karena dia, kuyang itu, ingin kamu tahu siapa dirimu sebenarnya. Tiba-tiba, lampu minyak di sudut ruangan padam dengan sendirinya. Rumah menjadi gelap. Lalu suara-suara kecil mulai terdengar, berbisik di balik dinding. Laras mendengar namanya disebut berkali-kali, "Lara Aas, Lara Aas." Dan kemudian jendela dapur pecah. Angin dingin menerjang ke dalam. Dupa padam, dan dari balik bayangan muncul sosok kepala terbang itu kembali. Kini masuk ke dalam rumah. Rambutnya mengambang, matanya merah membara. Tapi kali ini ada bayi dalam pelukannya. Bayi yang menangis dengan suara yang sama seperti tadi. Bayi itu memiliki wajah Laras sendiri. Saat bayi, Laras menjadi diam. Tubuhnya membeku menatap makhluk itu, kepala melayang dengan rambut menjuntai dan isi perut yang menggantung. Memeluk sosok bayi yang menangis dengan wajahnya sendiri. Saat bayi, tangisan itu seolah memantulkan suara dari masa lalu, menggema dalam pikirannya. Bu Darlan segera mengambil segenggam garam dan menaburkannya membentuk garis di lantai. "Laras, jangan tatap matanya. Itu bukan bayi, itu pantulan dirimu yang belum ditebus." Namun Laras seperti terhipnotis. Tatapannya terjerat dalam mata kuyang yang bersinar merah. Perlahan, Laras mulai melangkah, mendekat ke arah makhluk itu, seperti diseret oleh kekuatan tak kasat mata. "Lara Aas!" teriak Bu Darlan. Ia meraih lengan Laras dan menariknya kuat,
membuatnya terhuyung jatuh ke belakang. Garis garam yang dibentuk Bu Darlan terbukti efektif. Kuyang tak bisa menyeberanginya. Makhluk itu meraung. Jeritan nyaring mengguncang seluruh rumah, membuat kaca-kaca bergetar dan lilin padam. Angin dingin kembali menyerbu, membawa bau amis darah dan bunga bangkai. Bu Darlan lalu berbisik cepat, "Kalau dia membawa bayimu, maka itu artinya bagian dari jiwamu sudah diambil. Laras, hanya ada satu cara untuk memutus perjanjian ini. Kamu harus kembali ke tempat di mana darah ibumu ditumpahkan." "Sumur tua itu," bisik Laras dengan gemetar. Bu Darlan mengangguk pelan. "Tapi kamu harus ke sana sebelum malam ini berlalu." Sebelum Kuyang membawa seluruh jiwamu ke alamnya, Laras memandang makhluk itu. Sekali lagi, bayi itu masih menangis, dan air matanya kini berubah menjadi darah yang menetes ke lantai. Dengan keberanian yang tersisa, Laras bangkit. "Kalau memang ini takdirku, aku akan ke sana malam ini juga." Di luar, hujan mulai turun, kabut belum hilang, dan jalan menuju sumur tua di dalam hutan sudah menanti dengan segala rahasia kelam yang siap menelan Laras hidup-hidup. Langkah Laras menyusuri hutan terasa berat. Tanah becek setelah hujan, dan kabut tak juga menipis. Di balik pohon-pohon besar, suara-suara aneh bersahutan tawa cekikikan, bisikan lirih, dan sesekali suara tangis bayi yang menggema membuat bulu kuduk berdiri. Bu Darlan menyertainya, membawa obor dan segenggam garam, serta belati kecil. "Kita hampir sampai, Laras. Sumur itu ada di bawah pohon beringin tua, tempat di mana perjanjian pertama kali dilakukan." Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka akhirnya tiba. Di hadapan mereka, sebuah sumur tua dari batu hitam, dikelilingi akar-akar pohon beringin yang menggulung seperti ular. Udara di sekitarnya terasa berat, seperti menindih dada. Laras mendekat. Dalam diam, ia merasa sesuatu dalam dirinya mulai bergolak seperti darahnya sendiri, mengenali tempat itu. "Letakkan tanganmu di bibir sumur," ujar Bu Darlan pelan. "Tumpahkan setetes darah. Tapi kali ini, dengan keikhlasan. Hanya itu yang bisa memutus warisan ini." Laras menggigit bibir, lalu menusukkan belati ke telapak tangannya. Darah segar menetes jatuh ke dalam sumur. Dan saat itulah, tanah bergetar. Dari dalam sumur, muncul suara gemuruh, lalu asap hitam membubung keluar. Sosok bayangan mengerikan perlahan naik dari kedalaman, menyerupai Kuyang, namun jauh lebih besar sang penjaga perjanjian. Anak dari darah yang terikat, suaranya berat, menggema dari berbagai arah. "Kau datang untuk membayar atau menggantikan?" Laras menggigil. "Aku datang untuk memutuskan. Aku tak ingin warisan ini." Makhluk itu terdiam. Lalu dari balik kabut, muncul bayangan sosok wanita, Ibu Laras. Ia tampak muda, seperti saat masih hidup. Wajahnya sedih, namun penuh harap. "Maafkan Ibu, Nak, Ibu ingin kau selamat. Tapi Ibu salah memilih jalan." Laras tak bisa menahan tangis. Ia berlutut, menatap sumur yang kini tenang. Namun, Kuyang belum menyerah. Tiba-tiba, terdengar suara kepakan sayap Kuyang yang membawa bayi itu datang kembali. Kini terbang mengelilingi sumur, menjerit marah. "Dia tidak mau perjanjiannya dibatalkan," teriak Bu Darlan. "Laras, kau harus ambil bayi itu dari tangannya. Sekarang." Kuyang itu melayang rendah dengan cepat, tanpa sayap. Hanya kepala mengerikan yang menjulur di udara. Diseret oleh usus panjang dan berlumuran darah. Bayi yang dililit dalam ususnya menangis makin keras. Suaranya seperti gema yang menghantam dada Laras. Laras berdiri gemetar, namun matanya penuh keberanian. "Itu bagian dari diriku, dan aku akan mengambilnya kembali." Kuyang menggeram dalam suara yang mengerikan, campuran raungan dan bisikan. Ia berputar cepat di udara, membuat tanah bergetar dan udara menebal. Aroma amis darah menyelimuti tempat itu. Bu Darlan melemparkan garam panas ke arah Kuyang. Ledakan cahaya kecil terjadi, membuat makhluk itu menjerit dan menjauh sejenak. "Laras, ini waktumu. Ambil bayi itu sekarang, sebelum Kuyang menguat lagi," seru Bu Darlan.
Dengan belati kecil di tangannya, Laras melangkah maju. Hatinya berdebar keras. Saat kuyang terbang rendah untuk menyerang lagi, Laras menyergapnya menyayat bagian usus yang melilit bayi itu. Percikan darah hitam meledak di udara. Kuyang menjerit lebih keras. Tubuhnya menggeliat liar. Bayi itu terlepas, dan Laras segera memeluknya erat. Saat itu juga, bayi itu berubah menjadi cahaya hangat, perlahan menyerap ke dalam dada Laras, membuat tubuhnya bersinar lembut. Ia bisa merasakan sesuatu kembali, bagian jiwanya yang selama ini direnggut. Kuyang masih meronta, kini tubuhnya berkedut, berubah menjadi asap hitam, dengan wajah-wajah mengerikan, bermunculan silih berganti. Lalu, dari arah sumur, roh ibu Laras muncul, bersinar pucat namun damai. Biarkan dia bebas, bisiknya pada Kuyang. Roh itu kemudian melayang ke arah makhluk itu dan memeluknya. Bersamaan dengan itu, kabut hitam dan tubuh Kuyang terserap ke dalam sumur, yang mulai tertutup akar beringin, seperti menutup luka lama. Semua menjadi hening. Tak ada lagi suara tangis, tak ada lagi kabut. Hutan menjadi sunyi. Laras terduduk lemas di tanah. Dadanya masih berdenyut dari sisa energi tadi. Bu Darlan memeluknya dan berkata pelan, "Kamu bebas, nak. Perjanjian itu sudah berakhir." Laras menatap langit yang mulai cerah dan berbisik, "Kutukan ini akan berakhir di aku." Fajar menyingsing di atas desa Sungai Hitam. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, langit tampak bersih, tanpa kabut atau bayangan gelap. Suara burung bersahutan, seolah alam menyambut kebebasan yang telah lama dinanti. Laras duduk di pelataran rumah Bu Darlan. Tangannya masih berbalut kain, bekas luka saat merebut kembali jiwanya dari Kuyang. Wajahnya pucat tapi damai. Mata itu bukan lagi mata seorang gadis yang ketakutan, melainkan seseorang yang telah menghadapi neraka dan kembali hidup. Bu Darlan menyuguhkan teh hangat dan duduk di sampingnya. "Kau kuat, Laras. Tidak banyak yang bisa memutus rantai itu." Laras tersenyum lemah. "Tapi semuanya berakhir karena ibu, dan karena ibu saya." Suaranya lirih. "Saya bisa merasakan damainya tadi. Saat ia memeluk Kuyang, dia ingin menebus semuanya." Bu Darlan mengangguk. "Itulah cinta seorang ibu. Bahkan setelah kematian, dia tetap melindungimu." Malam itu, Laras bermimpi. Ia melihat ibunya berdiri di tepi sawah yang diterangi cahaya bulan, tersenyum padanya. Tidak ada Kuyang, tidak ada darah, hanya kedamaian. Keesokan harinya, Laras pamit kembali ke kota. Saat berjalan keluar dari desa, ia berhenti sejenak menatap hutan di kejauhan tempat semua kegelapan bermula, dan kini telah tertidur kembali. "Tidurlah, dan jangan bangun lagi," bisiknya pelan. Bertahun-tahun kemudian, desa Sungai Hitam menjadi tempat sunyi yang damai. Tidak ada lagi suara tangisan malam hari. Tidak ada lagi kepala melayang di antara pohon kelapa. Namun, di sebuah rumah tua di pinggir desa, seorang anak kecil menunjuk ke jendela sambil berkata pada ibunya, "Bu, kenapa ada kepala dengan rambut panjang di luar, tapi badannya nggak ada?" Ibunya menoleh cepat, tapi jendela itu kosong. Dan angin malam kembali berhembus, membawa bisik-bisik dari masa lalu yang belum sepenuhnya hilang. Cerita ini telah berakhir. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir.